dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Din, kita kan sekarang akan membahas makna dari nuzulul Quran. Mungkin bagaimana makna dari nuzulul Quran ini kita akan bahas di sini. Silakan. Ya, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran sekarang kita peringati ya, hampir setiap tahun, khususnya pada bulan suci Ramadan. Ya. Karena memang Al-Quran pertama kali turun, ya, bukan Al-Quran secara utuh 30 juz itu. Tapi 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Turun pertama kali ketika Rasulullah SAW berkholwat, ya, berkonsentrasi bersama di Gua Hira, dan itu terjadi pada malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Malam ke-17. Maka malam nuzulul Quran, ya. Dan itulah yang kita peringati, ya, saya kira di seluruh dunia dan kita juga di Indonesia pada 17 Ramadan seperti saat ini, ya, sebagai malam nuzul atau turunnya Al-Quran. Nah, apa makna dari turunnya Al-Quran ini? Ya, tentu banyak kalimat yang bisa kita berikan. Saya ingin mengajukan, ya, satu makna, ya. Nuzulul Quran itu adalah manifestasi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kasih sayang Allah kepada kita umat manusia, ya. Maka Al-Quran ini, wahyu ini adalah hidayah Allah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah memberi manusia itu hidayah. Ya. Anugerah hidayah yang pertama itu bersama dengan kelahiran manusia. Manusia disempurnakan kejadian secara jasmania dalam kandungan ibu, thumma sawwahu. Disempurnakanlah kejadian manusia itu. Selama berapa? 4 bulan menurut hadis. Arba'una yauman nutfah, arba'una yauman alaqa, arba'una yauman mudghah. 40 hari dalam stadium nutfah, pembuahan, 40 hari dalam stadium darah kental yang melekat di dinding rahim, 40 hari daging. Daging jadi tulang, tulang dibungkus dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa kata Allah? Tsumma apa? Nafakha fihi min ruhihi. Allah hembuskan padanya dari roh, baru terjadi. Wa ja'ala bainakumus sam'a, diberi pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan kekuatan-kekuatan kejiwaan dan rohani lain. Ini hidayah pertama. Ya, sesungguhnya dengan hidayah pertama ini oleh Al-Maraghi, ya, mantan Syekh Al-Azhar yang nulis tafsir Al-Maraghi. Hidayah pertama ini terdiri dari al-ghoriza, naluri, kekuatan yang mendorong dari dalam, al-hawas, indrawi. Dengan indrawi ini manusia bisa melihat alam semesta. Baru yang ketiga al-aqlu, akal pikiran pembeda. Maksud saya, hidayah pertama yang kita bawa dari lahir ini sudah cukup sesungguhnya membawa manusia kepada kebenaran. Nah, Allah kasih sayang, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, masih menurunkan hidayah yang kedua kepada manusia. Itu yang namanya al-wahyu. Itulah Al-Quran. Dan itulah yang diturunkan pada 17 Ramadan, berada di luar diri manusia. Kalau hidayah pertama ini kan di dalam diri manusia tadi, ya, akal pikiran dan lain sebagainya. Nah, hidayah kedua ini berada di luar manusia, isinya adalah ilmu Allah. Ya. Nilai-nilai Allah yang kemudian menjadi mushaf Al-Quran. Jika ini dipahami, dibaca oleh umat Islam, kaum beriman, maka menjadi lengkaplah hidayah itu. Maksud saya, turunnya Al-Quran, nuzulul Quran,
adalah penjelmaan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia hambanya. Dipersembahkan oleh Oke Bang Din, dari penjelasan Bang Din tadi bahwasanya nuzulul Quran ini subhanallah sekali sangat banyak hikmah di dalamnya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa saja keistimewaan dari nuzulul Quran tersebut Bang Din? Ya, keistimewaan tadi saya mulai dari hikmah ya, yaitu sebagai penjelmaan dari kasih sayang Allah pada kita, maka harus kita sikapi dengan kasih sayang pula. Iya. Yaitu dengan menyintai Al-Quran. Karena hanya dengan demikianlah ya kita bisa menangkap hidayah Allah berupa Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan inilah yang harus menjadi hikmah dari peringatan nuzul Quran ini, bukan sekedar kita memperingati secara seremonial di masjid, di istana, di perkantoran. Tapi sesungguhnya harus mendorong kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Iya. Nah, kepada generasi muda menjadi generasi Qurani. Iya. Mempelajari Al-Quran yang luar biasa ya. Terdapat di dalamnya juga kisah-kisah tentang masa lampau untuk menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Terdapat isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Inilah yang telah membawa ya para ulama pada abad-abad pertengahan, abad ke-9, ke-11 mempelajari kitab-kitab ilmu pengetahuan dari Yunani, kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, membaca alam semesta, lahirlah ilmu pengetahuan yang beragam dan dunia Islam menjadi pemegang supremasi peradaban dunia ya. Di dalam Al-Quran khususnya banyak kisah-kisah umat terdahulu kala yang bukan fiktif. Ya, real adanya, yaitu umat-umat yang membangkang, menyimpang. Kemudian Allah musnahkan mereka dari muka bumi ya. Kaum Nabi Nuh dengan banjir besar, kaum Tsamud dengan angin kencang, kaum Ad dengan suara yang menggelak, kaum Nabi Lut ya, yang menjadi pelajaran bagi kita. Seperti Al-Quran itu sendiri katakan, dan atau hadis ya, terjadi pengulangan sejarah. Az-zamanu istadara. Maka apa yang kita saksikan di era modern merupakan prototipe dari kekafiran umat-umat dahulu kala yang kita harus waspada. Allah mungkin akan menjatuhkan musibah bagi kita semua. Kaifa fi ra'yik ya fadilatul ustaz, pada Ustaz Ahmad Mainu ya. Mada al-hikam atau hikmah ya في نزول القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في نظري المتواضع مما أستشعر الحكمة من حكم نزول القرآن فهو من حيث نزوله باللغة العربية حيث يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فسبحان الله، وإن كان أتى من آخر الدنيا شرقا مثل اليابان، وإن كان من إندونيسيا، ومن كان من أي بلد آخر، وإن كان لغته أي لغة أخرى غير العربية، الذي درس وتعلم العربية يستطيع أن يشعر أنه كلام الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم. هذه فيه حكمة عظيمة. Inilah hikmah besar Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kita yang non-Arab, belajar bahasa Arab, ketika membaca Al-Quran itu ada satu perasaan yang luar biasa ya, tentang keagungan kalamullah ini. Syukran jazilan. Terima kasih. Betul-betul kita merasakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita yang begitu besar Al-Quran ini ya Bini. Kemudian saya minta penjelasan yang lebih akurat dari Mas Din, apa yang seharusnya
kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan. Pertama, belajarlah membaca Al-Quran. Karena tertulis dalam bahasa Arab, kita harus bisa membaca tulisan Arab. Alhamdulillah sekarang ada metode luar biasa singkatnya. Tidak lagi 80 jam, 6 jam, bahkan ada yang 1 jam. Masya Allah. Termasuk untuk menghafal Al-Quran. Satu Ini jam. kitab suci yang mudah dihafal dan sehingga banyak hafiz cilik ya. Masya Iya. Allah. Termasuk di negara kita Indonesia, Masya Allah 30 juz hafal Al-Quran. Yang ketiga, mulai untuk mempelajari ya. Itulah namanya tadarus. Iya. Jadi ada tadarus itu. Kita memahami apa makna ayat-ayat Al-Quran itu. Namun tidak cukup dengan tadarus, tadabbur. Tadabbur. Mulai belajar belajar. untuk membaca secara mendalam sehingga kita bisa mengetahui apa makna di balik ayat-ayat tadi itu. Dan yang paling penting, peringatan nuzul ini bisa mendorong kita untuk menerapkan Al-Quran gitu. Dipersembahkan oleh Bang Din, bagaimana kita meningkatkan giroh terhadap Al-Quran ya, terutama di kalangan generasi muda di bangsa Indonesia? Alhamdulillah di Indonesia ini generasi muda, bahkan lebih muda lagi ya, kaum remaja, termasuk generasi yang cinta Al-Quran. Dan di banyak daerah ya, sudah menjadi tradisi ya, belajar membaca Al-Quran sejak kecil. Di Sumbawa, tempat kita mengadakan percakapan ini, ya, sewaktu saya kecil, di setiap kampung, RT, RW itu ada balai ngaji. Kebetulan bapak saya dulu menjadi guru ngaji. Rumah kami rumah panggung, di bagian bawah itu disiapkan untuk tempat ngaji. Masya Allah. Dan saya menjadi asisten ayah. Iya, Harus bisa membaca Al-Quran sebelum tamat SD. Masya Allah. Nah, nggak tahu sekarang, mungkin berubah. Di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi juga demikian. Betul. Sehingga yang kita lihat di Musabaqah Tilawatil Quran ada tingkat anak-anak Iya, yang bisa membaca dengan bagus. Jadi gairah dan mahabbah, kecintaan pada Al-Quran itu sudah ada, walaupun tergerus oleh waktu. Ya, karena banyak siaran-siaran televisi pada waktu belajar ngaji, khususnya setelah maghrib itu, akhirnya anak-anak lebih memilih TV. Iya. Iya. Atau ada gadget, ada handphone. Ini waktunya belajar ngaji ya. Biasanya sering memakai waktu antara maghrib dan isya. Tapi anak-anak ya bersenang gadget. Nah ini pengaruh yang harus diatasi. betul. Nah, jadi gairahnya ada, tapi ada kendala-kendala yang merusak, mengganggu dan merusak. Ini harus diatasi oleh para orang tua, oleh pemerintah, dan oleh ya semua pihak. Bagaimana kita ini meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih menguatkan anak-anak Ya. kita yang sudah terlatih tadi untuk memahami Al-Quran dari masa kecil, kemudian meningkatkan ke masa dewasa itu, apa yang harus dilakukan sebagai orang Dia tua? hayatilah kalau waktu nikah orang tua sering maharnya itu mushaf Al-Quran. Iya, betul. Seperangkat alat sholat. Jangan jadikan mushaf mahar itu menjadi barang antik. Iya. Disimpan di lemari, tidak dibuka, tidak dibaca. Jadi memberi mahar dengan mushaf Al-Quran itu maknanya bukalah Al-Quran, belajarlah secara bersama-sama. Dan itulah kemudian mempengaruhi anak-anak yang berada di rumah gitu. Nah memang orang tua berperan penting karena pendidikan anak pada masa kecil sangat tergantung pada orang tua. Jadilah orang tua pencinta Al-Quran, nanti anaknya juga akan ikut Ya, Betul untuk sekali. mencintai Al-Quran. sekali. Iya.
Iya Bang Din, tadi dijelaskan bahwasanya untuk meningkatkan giroh atau keinginan belajar mengaji itu sudah dijelaskan. Nah sekarang di pedesaan seperti di kampung-kampung yang pedalaman mungkin, giroh untuk belajar Al-Quran itu memang besar dari anak-anak. Namun dari tenaga pengajarnya sendiri yang kurang. Itu Ya untuk alhamdulillah mengatasi. gairah itu luar biasa sejak tahun saya amati 1980-an. Iya betul. Bermunculan TPA Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Iya. Taman Pendidikan Al-Quran. Luar biasa itu. Luar biasa. Iya, Nggak pernah kita bayangkan seperti ada invisible hand. Iya. Inilah yang menggairahkan. Nah, itu tentu akan membawa akibat ya, sebagian tidak siap dengan tenaga pengajar. Betul. Tapi ya sekarang sudah banyak ma'had tahfizul Quran, Betul. pesantren-pesantren tahfiz. Ya. Itu yang melahirkan tenaga pengajar. Ini yang harus diupayakan oleh organisasi-organisasi Islam untuk melatih, mendidik, menyiapkan ya, para pengajar Al-Quran atau oleh pemerintah, Ya. kementerian terkait. Ya. Betul, betul. Apalagi ada anggaran untuk itu, untuk menyiapkan tenaga-tenaga untuk memenuhi hasrat besar dari umat. Ya. Betul. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu dapat diatasi secara relatif ya. Dan saya berkeyakinan generasi Qurani itu akan muncul, dan kalau muncul generasi Qurani yang berpegang teguh kepada kitab suci agamanya, itu yang akan menegakkan negara Pancasila ini. Iya. Iya betul. Negara Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi nanti pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang akan tegak. Saya berpendapat negara Pancasila akan tegak dengan agama. Tanpa agama, negara Pancasila akan rusak. Mada at-tawsiyah lil muslimin fi Indonesia binisbah ila ini Al-Quran. Apa pesan untuk kita di Indonesia ini? دقيقة واحدة. وهو التمسك بما ما شاء الله تتمسكون بتعلم اللغة العربية. ما شاء الله أنا سعيد جدا عندما رأيت كيف الطلبة يجيدون على تعلم اللغة العربية. ما شاء الله عندكم. ما شاء الله. Alhamdulillah ya. Pesannya teruslah berpegang teguh pada agama, pada Al-Quran dengan menguasai bahasa Arab, dan beliau kagum dengan pesantren modern internasional di Amalela di Sumbawa ini yang santri-santrinya belajar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, dan tentu nanti bermanfaat untuk bisa memahami Al-Quran.